Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share tips dan trik yang ada di Vivo Y20 2021. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke tips dan juga triknya. Tips yang pertama adalah pusat notifikasi kita akses dari layar depan. Nah, biasanya kalau kita tarik dari sini akan masuk ke pencarian global. Nah, ini menurut saya kurang begitu terpakai. Dalam keseharian kita lebih sering ngecek notifikasi daripada ribet harus narik tangan ke atas, mending tarik notifikasi dari layar manapun di bagian home screen. Caranya adalah tahan bagian layarnya, kemudian masuk ke setelan layar utama, kemudian geser ke bawah di layar beranda dan pilih pusat notifikasi. Setelah itu, maka ketika kita geser dari layar depan akan langsung terlihat notifikasi dan juga toggle pengaturan seperti ini. Tips yang kedua adalah layar terbelah, atau kita bagi layar ini untuk membuka dua aplikasi secara langsung. Caranya adalah kita klik bagian ini, Recent Apps, kemudian kita klik bagian atas, kemudian kita pilih layar terpisah. Nah, di sini silahkan buka satu aplikasi lagi yang mau kita buka barengan. Contohnya di sini YouTube dan juga Facebook. Maka kita bisa atur bagian mana yang lebih lebar atau lebih luas. Untuk keluar dari ini tinggal tarik aja, maka kita kembali ke mode normal. Tips yang selanjutnya adalah mode gelap. Mungkin di sini banyak yang udah tahu, tapi saya jelaskan lagi. Kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih tampilan dan kecerahan, kemudian pilih tema gelap, dan di sini kita bisa langsung aktifkan tema gelapnya. Otomatis semuanya menjadi gelap ya. Atau kita juga bisa atur tema gelapnya sesuai matahari terbenam dan juga matahari terbit. Atau kita juga bisa aktifkan sesuai keinginan kita, dari jam berapa mulai aktif dan jam berapa selesai mode gelapnya. Tips yang selanjutnya menampilkan presentasi baterai. Kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih baterai, kemudian aktifkan persentase baterai. Maka akan tampil di bagian atas baterainya udah berapa persen. Tips yang selanjutnya mengganti font. Jika udah bosen dengan font bawaannya, kita bisa mengganti dengan font sesuai selera kita. Seperti biasa di sini masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan dan kecerahan, kemudian pilih gaya font. Di sini ada dua font secara default, ini satu dan juga font klasik. Jika dirasa kurang, silahkan pilih font lainnya, diunduh yang lainnya ini. Tips yang selanjutnya adalah screenshot. Untuk melakukan screenshot ada dua cara. Yang pertama dengan menggeserkan 3 jari dari atas ke bawah. Yang kedua dengan menekan tombol power dan juga volume bawah. Kita juga bisa melakukan screenshot panjang dengan cara screenshot dulu, kemudian klik tangkap layar panjang. Kalau udah selesai, tinggal klik simpan. Maka hasil screenshotnya akan seperti ini, panjang. Tips yang selanjutnya adalah smart wake. Kita masuk ke bagian setting, kemudian kita pilih pintasan dan aksesibilitas, kemudian di sini pilih gerakan pintar. Di sini ada layar pintar hidup, di sini ada naikkan untuk membangunkan. Kalau kita aktifkan, maka ketika layarnya ke dalam keadaan mati seperti ini contohnya, kita tarik akan otomatis nyala, atau ketuk 2 kali untuk menyalakan. Jadi dalam keadaan layar mati mau cek notifikasi doang, kita ketuk aja layarnya 2 kali akan menyala. Yang kedua di sini ada membangunkan pintar. Di sini ada beberapa kode yang bisa kita akses ketika keadaan layar mati, seperti menggambar huruf C untuk membuka dial pad. Kita aktifkan dulu. Otomatis akan masuk ke dial pad.
Atau di sini ada juga kode-kode yang lain seperti menggambar huruf M untuk memutar musik atau geser secara horizontal untuk mengganti musik, dan juga gambar huruf E untuk membuka browser seperti ini. Kita coba lagi. Langsung masuk ke bagian browser. Kemudian di sini juga ada panggilan cerdas. Nah, panggilan cerdas ini ketika handphonenya kita dekatkan ke telinga, maka otomatis panggilannya akan kita terima. Tips yang selanjutnya adalah quick action. Seperti biasa, kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih tindakan cepat atau quick action. Quick action ini bisa kita pakai ketika layar mati. Tekan lalu tahan tombol perkecil volume atau tombol volume bawah ini ya. Nah, dalam keadaan layar mati, kita pilih mana yang akan kita pakai. Misalnya rekam audio, kita mau nyadap misalnya nih. Nah, dalam keadaan mati, kemudian kita tekan. Nah, ada getaran, berarti udah aktif ya. Nah, kita buka di sini langsung merekam apa yang sedang terjadi. Atau kita juga bisa menggantinya dengan buka kamera, buka Facebook, atau buka aplikasi lain yang pengen kita cepat bukanya gitu ya. Tips yang selanjutnya adalah asisten pribadi. Kita masuk ke bagian setting, kemudian pilih pintasan dan aksesibilitas, kemudian sentuhan mudah. Nah, kalau kita mengaktifkan sentuhan mudah, maka akan ada asisten virtual. Tampilannya seperti ini. Kalau kita klik, akan masuk ke beberapa pilihan, dan ini bisa kita atur. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet buka tutup aplikasi. Jadi ini akan memudahkan kita untuk masuk keluar aplikasi secara langsung. Caranya adalah kita masuk ke kustomisasi menu, dan di sini pindahkan beberapa aplikasi yang paling sering kita buka. Untuk mengaksesnya, kita klik bagian ini ya, di samping kecil, maka akan langsung keluar asisten pribadi kita. Tips yang selanjutnya adalah center disco. Seperti biasa, masuk ke setelan, kemudian pilih pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih notifikasi center. Nah, senternya akan aktif apabila ada panggilan masuk atau pesan. Kalau kita aktifkan, nanti ketika ada panggilan masuk, senternya akan berkedip-kedip, menyala-nyala. Tips yang selanjutnya, navigasi gestur. Kita akan menghilangkan navigasi 3 titik di bawah ini. Kita ganti dengan gestur. Caranya, masuk ke setelan, kemudian pilih sistem, kemudian navigasi sistem. Nah, di sini kita tinggal ganti dari navigasi 3 tombol dengan navigasi gestur. Nah, dengan memilih navigasi gestur, maka layarnya akan menurut saya lebih lebar, lebih tinggi ya, lebih luas. Dan kita juga bisa menghilangkan bagian ini. Kalau kita gak suka dengan tanda bilah di bawah ini, kita sembunyikan aja. Maka untuk kembali, kita tinggal geser dari tepi layar kanan ataupun kiri. Untuk kembali langsung ke home, kita tarik dari bawah ke atas. Tips yang selanjutnya adalah clone apps. Dengan clone apps ini kita bisa mempunyai 2 WhatsApp sekaligus dalam satu device. Caranya adalah seperti biasa, masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke aplikasi dan notifikasi, kemudian pilih cloning aplikasi. Nah, karena di HP ini sosial medianya cuma ada Facebook, maka contohnya di sini hanya Facebook. Tinggal aktifkan. Kita lihat di sini Facebooknya akan menjadi 2. Satu Facebook ini yang asli, dan satu lagi di sini Facebook clone. Akan tandanya di sini ada tanda 2 dan Facebook. Di sini juga ada tanda seperti ini. Second. Tips yang selanjutnya adalah screen record. Nah, bagi teman-teman yang mau bikin konten dari HP-nya langsung, nah silahkan aktifkan aja rekam layar. Sini ada beberapa pengaturan. Rekam suara, kita bisa pilih audio system. Kalau kita mengaktifkan audio system, berarti suara yang ada di dalam HP akan terekam. Atau audio mikrofon, maka suara yang terekam adalah suara kita langsung yang terekam lewat mic yang ada di bagian bawah ini.
Tips yang selanjutnya, menonaktifkan iklan personalisasi. Nah, kalau kita pengen privasi biar Google gak ngebaca apa sih minat kita, tinggal kita nonaktifkan iklan personalisasi ini dengan masuk ke setelan, kemudian masuk ke privasi, kemudian masuk ke periklanan, kemudian tolak personalisasi iklan. Nah, kalau kita mengaktifkan ini, maka nanti apapun yang kita search di Google atau di sosial media tidak akan dibaca oleh Google. Oke, itu dia tips dan juga trik yang bisa saya bagikan di Vivo Y20 2021. Kalau ada tips lain yang menarik, silahkan share aja di kolom komentar. Atau masih ada pertanyaan seputar Vivo Y20 2021, silahkan klik juga di kolom komentar. Bisa juga langsung DM saya di Instagram @fauzizal19. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.